Halo teman-teman, panen lagi yuk. Di video kali ini aku memetik berbagai macam buah segar yang sudah matang sempurna. Nanti buahnya akan aku review satu persatu di akhir video. Pertama, aku memetik buah matoa. Karena pohonnya lumayan tinggi, jadi kameramen aku yang metik. Aku nungguin sambil nyemilin snack favorit aku, yaitu cimi ubi dari Lemonilo. Ini varian rasa jagung bakar. Sekarang lagi musim radang tenggorokan, jadi harus lebih hati-hati milih snack atau cemilan. Selalu cek komposisi snack yang udah pasti aman kayak cimi ubi dan bisa dikonsumsi untuk anak-anak dan keluarga. Ini snack sehat nggak bikin sakit tenggorokan. Rasanya enak, cocok untuk anak dan keluarga. Karena cimi nggak pakai micin, jadi nggak bikin batuk. Yuk lanjut. Buah matoa berasal dari Papua. Pohonnya biasanya sangat tinggi dan tumbuh dengan cepat. Kebanyakan pohon matoa berbuah di bagian pucuk dahannya. Jadi harus hati-hati ya, karena dahannya mudah patah. Ada yang pernah makan matoa? Selanjutnya petik jambu Jamaika. Di sini ada dua pohon dan kebetulan keduanya lagi pada berbuah. Beberapa jenis jambu kalau buahnya padat, maka ukurannya lebih kecil dan rasanya menjadi kurang manis. Begitupun sebaliknya. Contohnya seperti jambu Jamaika ini. Kalau buahnya sedikit, ukurannya akan lebih besar. Jarang banget nih dipetik untuk dimakan langsung. Karena kebanyakan jambu jenis ini dibuat salah satu bahan rujak buah. Setelah petik secukupnya, aku dapat beberapa buah dengan ukuran yang cukup besar. Selanjutnya petik buah anggur. Ini sisa panen kemarin dan buah kali ini rasanya jauh lebih manis karena ini sudah termasuk matang sempurna. Karena cuaca di sini juga cukup panas, jadi kadar air dalam anggur ini sangat sedikit. Itu menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemanisan teman-teman. Aku petik beberapa tangkai yang paling matang. Kalau jenis yang merah hanya sisa satu tangkai aja. Jadi ini yang terakhir di greenhouse yang ini. Yuk lanjut ke kebun buah naga. Tahun ini benar-benar jarang banget petik buah naga, karena pohon buah naga yang di kebun sudah habis masa produksi dan sebagian juga terserang hama. Aku hanya bisa petik satu buah aja teman-teman, tapi yang ini termasuk ukuran jumbo ya. Lanjut petik buah pepaya. Oh iya, buah pepaya jenis ini dagingnya manis dan teksturnya cukup padat. Ukuran buahnya sudah mulai mengecil karena sudah hampir habis masa produktif. Untuk minumnya, aku mau cek buah kelapa muda. Di sini pohonnya relatif pendek dan gampang dipanjat. Hanya setinggi 3-5 meter aja. Ini jenis kelapa hijau. Kalau kelapa kuning, buahnya masih terlalu muda. Selanjutnya petik buah stroberi. Nah, kali ini puas banget nih metiknya, karena ukuran buahnya sudah terbilang jumbo. Selain itu, kulitnya juga mengkilap dan berbuah dalam jumlah banyak. Ini akan berlangsung sampai akhir tahun selama belum musim penghujan. Teman-teman kalau sudah di lokasi ini pasti nggak bakalan berhenti metik, karena memang seseru itu. Di sini juga disediakan bumbu rujak biar teman-teman bisa langsung ngerujak di tempat. Lihat nih, kelihatan segar dan sehat dilihat dari ukuran dan warna kulitnya. Aku petik sekitar 1 kilogram teman-teman. Yeay, ini dia beberapa buah yang aku petik hari ini. Mari kita coba. Dimulai dari buah stroberi. Rasanya asam manis. Buah anggur juga memiliki rasa yang khas tergantung dari jenisnya. Tapi jenis yang aku petik ini tidak memiliki aroma yang kuat. Baik yang merah maupun yang hijau memiliki aroma yang hampir sama. Untuk rasanya lebih manis yang hijau ya. Rasanya manis dan hampir tidak ada rasa kecut kalau sudah full mateng. Kalau sudah nyicip bakal nggak bisa berhenti, apalagi anggur non biji. Ada yang tahu nggak kenapa jambu Jamaika sangat jarang terkena lalat buah? Jarang banget bisa nemuin jambu ini ada ulatnya. Namun jika berbuah di musim hujan akan busuk karena menyerap banyak air. Oh iya, jambu Jamaika lebih cepat matang loh dari jambu jenis lain. Tapi harus nunggu warna merah gelap dulu agar lebih manis. Selanjutnya buah matoa. Ini termasuk buah yang unik dari segi rasa. Bagi yang jeli, pastinya bisa merasakan sensasi beberapa rasa dalam buah ini. Kalau menurut aku pribadi sih, rasa durian, rambutan, lengkeng, dan mangga bercampur jadi satu. Kalau buah pepaya mungkin nggak perlu banyak direview ya, karena aku yakin semua teman-teman pasti pernah, bahkan sering mengkonsumsi buah ini. Aku cuma nunjukin ke teman-teman kalau buah pepaya yang matang di pohon jauh lebih enak dari segi rasa maupun tampilan. Rasanya manis segar, tekstur daging buahnya padat dan warnanya lebih mencolok. Untuk jumlah bijinya tidak menentu ya, meskipun ukuran buahnya sama persis. Beberapa jenis pepaya juga kadang memiliki biji yang sangat sedikit, bahkan juga non biji di kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya kita review buah naga. Entah kebetulan atau tidak, ternyata semakin besar ukuran buahnya rasanya akan semakin manis. Begitupun sebaliknya. Ini untuk buah naga yang matang di pohon ya. Kadang kalau ukuran buahnya kecil rasanya bisa hambar. Aku sudah coba beberapa kali teman-teman. Terakhir kita coba buah kelapanya. Aku nggak akan buka karena hanya memerlukan airnya. Gimana? Seru kan? Makan buah segar dan minumnya langsung air kelapa muda yang baru dipetik juga. Tentunya semua kandungan vitamin dalam buahnya masih terjaga. Jadi yuk makan buah setiap hari. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, panen buah lagi yuk.
Hari ini aku mau panen berbagai macam jenis buah sebagai bahan salad. Udah lama nih nggak bikin salad buah. Ada buah nangka, buah naga, stroberi, dan ada beberapa buah lainnya. Pertama, aku mau ke kebun buah naga. Pohon buah naga ini nggak pernah dibersihkan dan mulai banyak rumput liar merambat mulai tumbuh dan kadang sampai menghambat pembuahan buah naga. Ini jenis buah naga merah, teman-teman. Rasanya manis dan ukuran buahnya cukup besar. Karena daging buahnya cukup banyak, kali ini aku hanya petik 3 buah aja, teman-teman. Lanjut ke buah yang kedua, yaitu buah jeruk. Dalam setahun, pohon jeruk ini berbuah lebih dari 1 kali. Walaupun belum kuning, jeruk ini sudah bisa dipanen karena pada umumnya buah jeruk ini dipanen tanpa menunggu kuning. Untuk bahan salad, aku akan gunakan 1 buah aja. Sisanya nanti untuk dibuat jus jeruk. Untuk bikin salad buah, ada beberapa jenis bahan yang digunakan. Agar tidak lupa, aku mau tanya di aplikasi AI yang bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Aku bisa menanyakan seputar olahan buah dan akan langsung dijawab. Selain itu, kita juga bisa menanyakan resep masakan, tips kehidupan, dan tips belajar. Aplikasi ini juga dapat mengambil gambar untuk mencari terjemahan dan akan langsung dijawab. Dan ini gratis. Jadi, untuk olahan buah seperti salad buah, resepnya dari aplikasi ini. Kalau mau tahu nama aplikasinya, cek di kolom komentar ya. Yuk lanjut. Buah yang ketiga yaitu buah nangka. Saking matangnya sampai pecah secara alami. Buah nangka cocok banget dibikin salad, karena rasanya yang manis dan aroma wangi khasnya yang tidak terdapat di buah lain. Buah nangka ada beragam jenis, dibedakan dari tekstur dan bentuk buahnya. Aku petik 1 buah, ini sudah lebih dari cukup ya. Lanjut ke buah yang keempat yaitu buah anggur. Karena pohon anggur masih berbuah, jadi kita petik lagi. Kebetulan juga buah anggur cocok sebagai bahan salad. Tapi karena ini anggur berbiji, jadi aku akan belah dan membuang bijinya. Di daerah aku sudah banyak yang menanam berbagai jenis anggur, karena menggunakan greenhouse buahnya aman dari hujan. Kali ini aku petik jenis yang merah sekitar 1 kilogram, teman-teman. Buah yang kelima yaitu buah pepaya. Karena pohonnya cukup tinggi, aku naik menggunakan tangga. Pas banget dibikin salad, tekstur buahnya belum terlalu lembek alias masih renyah. Akhirnya kita sampai di buah keenam yaitu buah stroberi. Pasti sebagian teman-teman sudah nggak asing dengan lokasi ini. Lokasi terfavorit untuk petik stroberi. Di bulan ini kualitas buahnya bisa dibilang terbaik selama beberapa bulan terakhir. Rasanya juga tidak terlalu kecut, bahkan ada yang nggak kecut sama sekali. Ini karena faktor cuaca karena sekarang lagi puncak musim panas, teman-teman. Lihat nih, baru petik bentar aja aku udah dapat banyak banget. Dilihat dari kulit buahnya yang berkilau menandakan kualitas buahnya sehat. Lengkap sudah bahan salad hari ini. Yuk langsung ke proses pembuatan saladnya. Seperti biasa, buahnya kita kupas terlebih dahulu. Di sini buah yang dikupas hanya pepaya dan buah naga. Karena buahnya kebanyakan, aku akan buat menjadi 2 bagian. Kita fokusin di bagian pertama. Masing-masing aku letakkan di piring yang berbeda agar tampilannya lebih menarik. Untuk stroberi, kita potong menjadi 2 sampai 3 bagian. Udah kebayang nih gimana rasanya, karena buah-buah yang aku petik 100% matang di pohon. Kalau stroberi, aku pakai semua ya, karena ini salah satu buah favorit aku, apalagi diolah menjadi salad buah. Kalau buah nangka mau dibuat olahan apa saja bisa enak banget karena rasa dan aromanya spesial. Kecuali jenis nangka yang lembek seperti nangka bubur, kadang bisa enak karena teksturnya terlalu lembek. Aku hanya pakai sebagian aja, teman-teman. Pepaya yang pas untuk bahan salad biasanya yang belum terlalu matang. Kalau sudah full matang nggak bisa diaduk berulang kali. Dan ini adalah pepaya yang aku tanam lebih dari 2 tahun yang lalu. Buahnya bisa aku nikmati sampai sekarang. Buah jeruk ini meskipun masih terlihat hijau, tapi isinya sudah kuning dan nggak terlalu kecut. Karena ini jenis jeruk lokal, jadi walaupun udah matang rasanya nggak terlalu manis, teman-teman. Aku hanya pakai 1 buah aja sebagai tambahan. Terakhir, aku mau buka buah naga. Warnanya menarik dan sudah pasti rasanya manis. Yang ini aku pakai setengah aja ya. Oh iya, ini adalah talenan dan pisau milik dapur alam. Ada yang pernah lihat? Yuk lanjut ke proses pembuatan saus saladnya. Kita pakai 2 bahan yaitu mayones dan creamer kental manis. Kalau untuk perbandingannya sesuai selera aja ya. Aku juga pakai keju parut yaitu topping yang paling sering digunakan untuk salad. Tahap selanjutnya semua bahan yang tadi kita tuang ke dalam 1 wadah. Untuk buahnya juga bebas ya sesuai selera. Ada banyak jenis buah yang cocok sebagai bahan salad dan ini baru beberapa aja. Nah, terakhir kita tuangkan saus saladnya. Sesuaikan dengan wadah dan buahnya. Semakin banyak semakin enak. Kemudian kita taburkan keju parut di bagian atas. Akhirnya salad buah versi aku sudah siap dinikmati. Yang ini bisa langsung dimakan ya. Tapi paling enak teman-teman bisa simpan di dalam freezer selama beberapa jam. Dimakan dingin lebih nikmat. Suka banget makan salad. 1 box ini bisa aku habiskan sendiri loh. Masih banyak buah lain yang belum masuk seperti apel, alpukat, durian, dan lainnya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!